Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Nah, pertemuan kali ini kita virtual dulu ya, walaupun atas bawah gitu. Kalian di atas, Pak Farur di kantor ya kemungkinan. Nah, mohon maaf sebelumnya tidak bisa tatap muka secara langsung ya. Karena ya keadaannya baru seperti ini Bapak Ibu Guru, yaitu sedang mengerjakan akreditasi madrasah kita. Semoga dilancarkan akreditasi kita dan akreditasi kita update menjadi A ya. Akreditasinya nilainya adalah A, itu terbaik. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini ya, kemarin kita sudah membahas tentang Sunan Bonang ya, tentang Sunan Bonang sebelum kita melaksanakan ulangan harian. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sunan Kalijaga. Nah, padahal Pak Farur dulu udah menjanjikan kepada kalian bahwa nanti kita akan nobar bersama film Sunan Kalijaga. Tapi kita pending dulu ya, karena keadaan baru seperti ini. Nah, kita lanjutkan dulu materinya biar tidak ketinggalan dengan materi-materi yang lain ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca umul kita terlebih dahulu. Liridhoillah wali syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum kita mulai, semoga anak-anak yang nyimak ini ya berangkat semua, anak-anak kelas 9 berangkat semua, tidak ada yang izin, dan bisa menyimak video ini baik-baik, karena ya Pak Farur menjelaskan lewat video ini ya, tidak lewat tatap muka secara langsung. Semoga dapat dipahami dan juga dimengerti. Siapkan buku tulisnya ya, misal ada kata-kata baru yang tidak ada di LKS nanti bisa ditambahkan. Oke, kita lanjutkan ke Sunan Kalijaga. Sebelum itu kita lihatkan dulu sebentar ya, klub ini ya, klub kebanggaan Pak Farur itu King MU ya, Manchester United. Kalau kalian pendukung Manchester United juga, berarti kita sefrekuensi ya. Satu klub idola ya. Klub ini klub yang membanggakan. Kalau kalian jadi fans klub ini akan bahagia dunia akhirat ya. Oke, kita lanjutkan di materi Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga itu siapa? Nah, ini Sunan Kalijaga itu urutannya setelah Sunan Bonang. Nah, Sunan Kalijaga ini memiliki nama asli yaitu Raden Said. Kalau nama lengkapnya itu Raden Mas Said. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Nama lain Sunan Kalijaga ada banyak ya. Antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Mengenai silsilahnya ada beberapa pendapat ya. Banyak. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga ini adalah ya orang asli Jawa, bukan keturunan dari Arab. Tetapi ada beberapa pendapat juga yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab, dan keturunan Arab atau silsilahnya ini bersambung kepada Nabi Muhammad SAW atau yang kita kenal di zaman sekarang yaitu para habaib. Nah, para habaib ini keturunannya berlanjut ya, atau berlangsung nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Arya Teja I atau Abdul Rahman memiliki silsilah yang bersambung pada Kalijaga atau Raden Mas Said. Dan Arya Dikara memiliki putra bernama Arya Wilotikto. Nah, Arya Wilotikto ini merupakan ayah dari Sunan Kalijaga. Nah, ada yang berpendapat Arya Wilotikto dan ada yang berpendapat Tumenggung Wilotikto. Nah, itu
merupakan nama asli atau namanya dari ayahnya Sunan Kalijaga. Arya Wilotikto ini atau Temenggung Wilotikto biasa disebut Raden Sahur ya. Walaupun masih termasuk keturunan Ronggolawe yang beragama Hindu, tetapi ayahnya Sunan Kalijaga ini sudah memeluk agama Islam. Dan Sunan Kalijaga ini memiliki 3 anak, yang salah satunya bernama Sunan Muria atau Umar Said. Nah, nanti di next ada kelanjutannya. Tapi kita hari ini membahas Sunan Kalijaga terlebih dahulu. Nah, sejak kecil Raden Mas Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Mas Said berontak. Gelora jiwa muda Raden Said seakan-akan meledak manakala melihat praktik oknum-oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau yang panjang. Semakin sengsara, mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Nah, ini ya jiwa mudanya Sunan Kalijaga ya, gedeng sama orang-orang atau oknum-oknum pejabat tersebut. Rakyat wis ra duwe apa-apa, masih ditariki pajak yang mahal seperti itu. Nah, walau Raden Said putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, yang tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat. Nah, tidak memandang bulu ya Sunan Kalijaga ini. Dari yang paling bawah hingga paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah, dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Jadi tahu asal-muasalnya rakyat Tuban ini seperti apa, pemerintahnya seperti apa, keburukannya seperti apa. Sunan Kalijaga jadi mengetahui. Raden Said ingin membantu rakyat miskin dengan memberi mereka bahan makanan. Raden Said lalu pergi dari rumah dan menjalani peran barunya sebagai perampok ya. Tapi kalian jangan meniru. Ini perampok yang merampok harta orang-orang kaya di Kadipaten Tuban, terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat yang curang. Harta hasil perampokan itu diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Rakyat yang hidupnya kekurangan merasa kaget bercampur senang menerima bahan makanan yang tak diduga-duga. Karena apa? Karena orang yang menerima bahan makanan ini tidak mengetahui siapa yang mengantarkannya. Nah, seperti itu. Rakyat tidak pernah tahu orang yang memberikan makanan itu sebab Raden Mas Said melakukannya pada malam hari secara sembunyi. Kalau pada zaman Khulafaur Rasyidin atau pemimpin pengganti Rasulullah, itu pada zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu setiap malam, walaupun khalifah ya pemimpin presiden zaman itu, beliau tetap terjun ke rumah-rumah fakir miskin membawa gandum. Sang Adipati Wilotikto sangat terpukul mengetahui hal itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya selaku Adipati Tuban ternyata telah menjadi seorang perampok. Raden Said pun diusir dari Kadipaten Tuban. Raden Said lalu mengembara tanpa tujuan pasti. Akhirnya, dia menetap di hutan Jatiwangi dengan tetap menjadi perampok. Di hutan Jatiwangi, dia membuang nama aslinya. Orang yang menyebutnya saat itu di hutan Jatiwangi sebagai Brandal Lokajaya. Dia merampok para hartawan atau orang kaya yang kikir, tidak mau menyantuni rakyat jelata, dan tidak mau membayar zakat. Hasil rampokannya selalu diberikan kepada rakyat miskin. Pada suatu hari, ada seorang orang tua ya, yang sudah tua berjubah putih lewat berjalan kaki di hutan Jatiwangi.
Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Raden Said terus mengamatinya dari jauh. Setelah orang tua itu dekat, Raden Said menghadang langkahnya lalu merebut tongkat yang dibawanya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya gagangnya saja terbuat dari kuningan, sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari seperti emas. Raden Said lalu mengembalikan tongkat itu kepada pemiliknya. Dan dikira Sunan Kalijaga ini ya, yang dibawa orang tua itu adalah tongkat emas. Karena ya gimana lagi yang mau cari harta ya, mau target perampok atau target yang mau dirampok. Nah, itu mumpung wong tua sudah bawa tongkat berwarna emas. Nah, dikira ya emas asli, ternyata hanya terbuat dari kuningan. Orang itu menanyakan tujuan Raden Said menjadi perampok di hutan Jatiwangi ini. Raden Said menjelaskan bahwa ia ingin membantu kaum rakyat miskin yang merampok orang-orang kaya dan membagikan hartanya kepada rakyat miskin. Orang tua itu lalu menasihatinya bahwa yang dilakukan Raden Said itu tidaklah benar. Nah, walaupun ngerampok dari orang kaya ya yang pelit terus disalurkan lagi ke fakir miskin, itu sejatinya tidak diperbolehkan. Karena apa? Mencuri ya, mencuri. Seperti itu. Bersedekah tidak boleh menggunakan harta hasil usaha yang haram, seperti mencuri atau merampok. Pak, kalau punya uang hasil judol terus buat daftar umroh, itu sah apa enggak ya? Enggak boleh, itu uang haram kok mah dibuat beribadah ya, nanti jadinya malah apa? Kualat, tidak sah ya, seperti itu. Orang itu lalu menunjuk pohon aren yang seketika berubah menjadi emas, daun-daunnya berubah menjadi emas. Raden Said terkejut mendapati pemandangan seperti itu. Selama beberapa saat ia terpaku atau terpukau di tempatnya berdiri. Dia mencoba memanjat pohonnya. Mendadak buah aren itu atau daun-daunnya itu berjatuhan mengenai kepalanya. Raden Said terjerembab ke tanah, roboh dan pingsan. Jatuh dari pohon, pingsan. Ketika sadar, buah aren atau daun-daun yang rontok itu telah berubah menjadi seperti semula, warna hijau. Raden Said bangkit berdiri dan mencari orang tua yang berjubah putih itu, tetapi sudah tidak ada. Dikejar, makin dikejar, tidak ketemu juga, sampai lelah Sunan Kalijaga. Terus beristirahat di tepi sungai. Ternyata orang tua tersebut beristirahat di tepi sungai yang besar. Raden Said mendekati orang tua itu dan meminta agar ia dapat menjadi muridnya. Nah, orang tua itu mengingatkan bahwa jika ia mau menjadi muridnya, maka syaratnya sangatlah ekstrim, ya, ekstrim, tidaklah mudah menjadi muridnya Sunan Bonang. Raden Said menyanggupi syarat apapun yang akan diajukan kepadanya. Orang tua itu menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintahkan menungguinya atau menunggu jogo tongkat itu. Ia tidak boleh beranjak dari tempat duduknya sebelum orang tua itu kembali menemukannya atau kembali menemuinya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Raden Said lalu duduk bersila menghadapi tongkat yang ditancapkan orang tua tadi. Raden Said tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya selama duduk menjaga tongkat itu. Akar dan rerumputan telah merambat dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Nah, kenapa? Karena Sunan Kalijaga ini menjaga selama berapa tahun? 3 tahun. Setelah 3 tahun berlalu, orang tua berjubah itu kembali menemui Raden Said. Tapi Raden Said tidak bisa dibangunkan, mesti digugah-gugah. Kang, bangun Kang. Tangi Kang. Wayai tangi. Tetapi tidak mau bangun. Terus apa yang diperbuat oleh orang tua itu? Barulah setelah mengumandangkan azan dengan suara yang sangat merdu, Raden Said membuka matanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dibayangkan ya suaranya Pak Faro ya seperti ini. Kalau Sunan Bonang ya lebih bagus lagi ya.
Tubuh Raden Said dibersihkan dan diberi pakaian yang bersih. Ia kemudian dibawa ke tempatnya di daerah Tuban. Ternyata orang tua itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya. Di kemudian hari, Raden Said dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Karena apa? Karena sudah menjogo kali atau menjaga sungai, karena ia duduk di tepi sungai selama 3 tahun. Nah, Sunan Kalijaga meneruskan pengembarannya untuk berdakwah atau menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Beliau sangat arif dan bijaksana. Arif itu apa? Arif itu ya sangat mengetahui hal-hal apapun dan bijaksana dalam berdakwah sehingga dapat diterima oleh masyarakat, baik dari kalangan petani, pejabat, pedagang, bangsawan maupun raja-raja. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain seni ukir, wayang kulit, dan tembang suluk. Tetapi kalau Sunan Kalijaga ini paling menonjolnya apa? Yaitu media seni wayang kulit. Tembang suluk, lir, ilir, dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Sunan Kalijaga juga menggagas baju takwa, perayaan sekatinan, grebek maulid, serta lakon sarangan layang Kali Masodo dan Petruk Dadi Ratu. Petruk Dadi Raja. Tata pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid diyakini konsep ini oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk agama Islam melalui Sunan Kalijaga. Adipati tersebut diantaranya Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pejana. Ketika pertunjukan wayang berlangsung, Sunan Kalijaga ini menyisipkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, seperti apa? Seperti layang Kali Masodo. Kali Masodo itu apa? Kalimat syahadah. Basa Jawane Kali Masodo. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Sunan Kalijaga juga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bertempat tinggal di Kadilangu, Demak sampai akhir hayatnya. Sunan Kalijaga diperkirakan wafat pada tahun 1580 Masehi dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Kota Demak, Jawa Tengah. Peninggalan beliau yang masih ada sampai sekarang di antara Masjid Kadilangu yang terletak di Desa Kadilangu, Kota Demak. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, dimakamkan di Komplek Pemakaman Kadilangu. Komplek makam Sunan Kalijaga terdiri dari 5 halaman, dan makam Sunan Kalijaga ini ada di halaman ke-5 dengan lokasi yang lebih tinggi dari makam-makam yang lain. Tunjuk jari bagi yang sudah pernah ziarah ke Sunan Kalijaga ya. Dekat ya, cuman Demak situ. Jadi masa hidup 1 kali tidak pernah ziarah ke Sunan Kalijaga, dan kita doakan kita semua bisa berziarah yang pasti, yaitu ziarah ke Mekah dan Madinah, yaitu ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti ada pertanyaan pemantik ya, atau pertanyaan post test. Silahkan kerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf apabila menjelaskan kepada anak-anak tidak memakai baju formal ya, malah memakai jersey kebanggaan ya, nggak apa-apa. Yang penting yang saya sampaikan bisa masuk ke kalian semua. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.